kejadiannya. Terus kayak miris aja kok diperlakukannya sampai kayak gitu banget. Udah kayak penjahat buron besar aja. Saipul Jamil diciduk penyidik Polsek Tambora, Jakarta Barat di tengah jalan. Peristiwa yang berlangsung pada hari Jumat sore tanggal 5 Januari 2024 ini membuat geger publik. Bagaimana tidak, sosok yang belum lama keluar dari penjara ini harus berurusan lagi dengan polisi. Belum lagi ketika diciduk rombongan penyidik yang berpakaian biasa, Saipul Jamil sampai tersungkur di tanah sambil memohon-mohon untuk tidak dibawa pergi. Tapi yang terjadi, sang pedangdut terlihat ditarik paksa, sehingga dalam keadaan diborgol, pedangdut ini digiring menuju kantor Polsek Tambora. Pas pertama kali lihat tuh langsung kayak sakit hati, langsung kayak sedih aja kok bisa ya kayak nangkap orang tuh udah yang bener-bener kayak gimana sih, kayak kita lagi nangkap teroris gitu, buron gede sampai ditarik-tarik, sampai digedor-gedor, buka nggak, kalau enggak gue tembak, sampai gitu kan kayak kita aja yang lihatnya miris loh, apalagi Bang Haji gitu yang jalaninnya itu. Terus sampai Stephen sampai ditonjok gitu kan 2 kali, terus keluar kata-kata kasar juga dari oknum-oknum itu. Pada kenyataannya, yang sebenarnya menjadi TO dari tim kepolisian adalah Stephen, asisten Saipul Jamil yang juga berada di dalam mobil sebagai pengemudi. Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Barat, tindakan pengejaran kepada Saipul Jamil dan sang asisten disebabkan oleh aksi Stephen yang sempat mencoba kabur meski pihak kepolisian sudah memperlihatkan identitasnya dan memintanya turun dari mobil. Apalagi dalam proses untuk kabur, Stephen disebut sempat menabrak sejumlah sepeda motor sehingga aksi pengejaran terhadap kendaraan Saipul Jamil dan sang asisten tidak hanya dilakukan oleh polisi, melainkan juga oleh sejumlah masyarakat biasa. Sementara terkait rekaman video di mana Saipul Jamil terlihat ditarik paksa hingga sempat terdengar kata-kata kasar dan juga pemukulan kepada Stephen, Kapolres Metro Jakarta Barat mengklarifikasi bahwa pelaku kekerasan itu bukan anggota kepolisian, melainkan masyarakat biasa. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Keterangan yang sama diungkapkan Saipul Jamil ketika kemarin dihadirkan juga untuk memberi klarifikasi. Menurutnya, sikap keberatannya untuk dibawa tim penyidik saat itu adalah reaksi spontan lantaran tidak percaya dengan apa yang sedang dihadapinya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak merasa bersalah tiba-tiba saja diciduk dan harus dibawa ke kantor polisi? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak dari saya. Ya mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Iya, betul. Setelah kita cross check di video dan kita tayangkan, kita cross check dengan wajah si anggota itu bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan Propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, kalau keluarga misalnya kepingin menuntut polisi, saya sebagai sahabatnya Bang Ipul, karena saya dekat sama keluarga, saya akan melarang. Nggak perlu menuntut. Tapi bagaimana Bang Ipul ini mendapatkan kepercayaan di masyarakat, kepercayaan di polisi untuk bersama-sama gitu loh, untuk kompak. Memang narkoba ini luar biasa, yang sehat aja jadi sakit, yang kaya jadi miskin kok. Setelah drama penangkapan terhadap Saipul Jamil harus terjadi di tengah jalan dan menjadi tontonan masyarakat pengguna jalan raya, tiba di kantor kepolisian sektor Tambora, Saipul Jamil harus menjalani tes urin bersama sang asisten. Dan dari hasil tes urin tersebut, Stephen sang asisten positif memakai narkoba jenis syabu. Sedangkan Saipul Jamil bebas narkoba alias negatif. Namun ia pun sempat digiring menuju Polda Metro Jaya untuk menjalani tes lebih lanjut dengan menggunakan sampel rambut.
Mau dibawa kemana? Gimana? Kondisi gimana? Kondisi gimana? Negatif. Ya, siap. Ya, kita berdoa aja ya, sama-sama. Yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Sementara itu, menyusul ditetapkannya sang asisten sebagai tersangka, tim penyidik pun telah menemukan sejumlah barang bukti di dalam mobil yang dikendarai oleh sang asisten dan Saipul Jamil sendiri. Antara lain, barang bukti yang ditemukan di mobil berupa sebuah botol yang diduga sebagai alat hisap, juga sebuah klip plastik yang sudah dibakar. Setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, tim kepolisian menemukan pula barang bukti yang sudah dibuang Stephen ke sebuah taman, yaitu berupa narkoba jenis syabu seberat 0,21 gram yang ternyata dibeli dari sosok S yang kemarin juga berhasil diciduk oleh kepolisian. Dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian kita meluncur ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan ditemukan barang bukti narkotika. Nih, jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram. Dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Pengakuan dari saudara tersangka atas nama S ini, dia sudah sering melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkotika jenis sabu kepada R sebanyak kurang lebih 10 kali. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah Saipul Jamil sama sekali tidak tahu menau jika selama ini Stephen, sang asisten, ternyata seorang pecandu narkoba? Apa yang membuat Saipul Jamil pun nekat mempekerjakan Stephen sebagai asisten pribadinya sudah selama 1 tahun? Pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia taunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik gitu. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Apa jawaban dari PSI? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia orang baik banget ya, kelihatan kayak orang baik banget. Katanya baik aja. Udah lama, Bang. Maka dari itu. Kita nggak tahu. Ya hebat aja, kita emang. Iya, nggak pernah terlihat kayak orang yang narkoba gitu ya. Kami pernah 2 minggu secara bersamaan sama dia ya. Nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan itu, nggak ada. Fit aja, badannya sehat gitu. Rajin banget. Rajin banget. Saipul Jamil yang kini terbukti negatif memakai narkoba akhirnya siap dibebaskan kembali oleh kepolisian. Meski harus kembali berurusan dengan polisi gara-gara kasus narkoba yang dikonsumsi oleh sang asisten, namun kejadian ini telah menjadi pelajaran berharga bagi Saipul Jamil untuk kedepannya lebih selektif memilih asisten baru. Harus hati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja, harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Harapannya semoga Bang Haji Ipul tetap semangat, pokoknya tetap tegar. Mungkin ini ujian untuk naik kelas dan semoga lebih selektif lagi mencari asisten atau mencari orang-orang yang terdekat. Marak kisah perselingkuhan di antara rekan seprofesi dan di antara kolega kerja membuat tim Insert pun menelusuri jawabannya. Seperti apa kisah viral perselingkuhan di antara sang pramugari dan pilot hingga dokter dan dokter? Kisahnya akan hadir sesaat lagi, tetap di Insert Investigasi.